الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا وإرشادا للمتقين الذين يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الباشر لهداية الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذي تمسكوا بكلمة الشريعة الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin penunai salat Id rahimakumullah, lewat mimbar yang mubarakah ini khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa inilah insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, menggema di mana-mana, membahana memenuhi alam jagat ini. Kalimat Allahu Akbar itulah yang senantiasa dikumandangkan dalam hidup ini, dan diharapkan jiwa ini sadar akan dirinya. Dari Allah dia datang, beserta Allah dia hidup, dan kepada Allah dia akan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban, karena setelah kita selesai menunaikan salat ini, penyembelihan hewan kurban pun dilaksanakan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut berawal dari drama besar 3 tokoh, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalam, yang diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sutradaranya. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, manakala Ismail sampai usia remaja, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah dan apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat penunai salat Id rahimakumullah, karena pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim, seorang yang bertakwa penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berkata, demi memperoleh
Rida dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku persembahkan semua yang kumiliki, sekalipun anakku diperintah untuk disembelih, maka akan aku lakukan. Ucapan itu tampaknya sengaja beliau katakan karena mengingat usia beliau yang sangat sepuh. Demikian pula kedua istri beliau, Sarah dan Hajar, sudah sangat tua, sehingga secara rasio hukum akal mustahil dapat melahirkan. Tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata kedua istri beliau sama-sama mendapatkan keturunan. Hajar, lahirlah Ismail dari Hajar, dan Sarah melahirkan Ishak alaihissalam. Allah selalu menguji hambanya dengan kenikmatan atau dengan penderitaan. Nabi Ibrahim alaihissalam ingat dengan perkataan yang dulu pernah beliau ucapkan. Namun apapun resikonya, beliau tetap melaksanakan. Oleh karena itu, dengan sungguh-sungguh beliau pasrah untuk melakukan pengorbanan tersebut. Manakala proses terjadinya pengorbanan tersebut, iblis pun datang menggoda untuk mengagalkan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Dia datang menggoda Ibrahim agar mengurungkan niatnya, namun dia tidak berhasil. Dia datang kepada istri Nabi Ibrahim, Hajar. Demikian pula akhirnya dia datang kepada Ismail alaihissalam. Namun saat itulah Nabiullah Ismail alaihissalam melempar iblis itu dengan batu-batu kerikil. Dan inilah yang dilakukan oleh para hujjaj hari ini di tanah suci Mekah, Mina, sedang melontar jamarah. Berduyun-duyun jutaan umat manusia berkerumun dalam rangka melimpah jumrah pada hari ini di tanah suci Mekah. Nabiullah Ibrahim dengan tulus dan dengan penuh kepasrahan melakukan pengorbanan tersebut. Dan manakala pada saatnya terjadi pengorbanan tersebut, Allah hanya menguji Nabiullah Ibrahim, dan Allah turunkan malaikat untuk mengganti dengan seekor sembelihan yang besar. Sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 104 dan 106. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat pada salat Id rahimakumullah. Dari kisah di atas, mari kita ambil teladan dari apa yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim sebagai ayah, Hajar sebagai ibu, dan Ismail sebagai anak. Itulah gambaran keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mempunyai hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara seorang hamba dengan seorang Khalik, pencipta, dan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, di mana Ibrahim adalah ayah yang punya integritas, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya, mengalahkan kasih dan cintanya terhadap putranya sendiri, rela mengorbankan buah hati belahan jiwanya. Demikian pula Ismail memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rela mengorbankan jiwanya untuk memenuhi panggilan atau seruan ilahi untuk menunaikan ayahnya. Nabiullah Ibrahim, Ismail adalah contoh seorang ayah dan anak yang berbakti kepada Allah dan kedua ibu kepada orang tuanya. Demikian pula Siti Hajar, seorang ibu yang penuh cinta kasih terhadap anaknya, merelakan dia dikorbankan untuk memenuhi panggilan ilahi. Hajar pernah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Ini lambang cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya, mencari pertolongan dan permohonan. Namun Allah berkehendak, saat itu memancarlah air yang kita kenal dengan Zam-Zam, sehingga pertolongan itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini pula lah yang kita kenal dalam ibadah haji yang dilakukan sa'i antara Safa dan Marwah yang sesaat lagi
setelah melakukan jumrah, kemudian mereka tawaf dan melakukan sa'i para jamaah haji yang ada di tanah suci. Kaum muslimin penunai salat Id rahimakumullah. Seseorang muslim manakala dipanggil untuk memenuhi panggilan Allah, maka dia tidak ada berkata lain selain sami'na wa ata'na. Inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin manakala mereka dipanggil Allah dan Rasulnya agar Allah menghukum atau melakukan keadilan di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam didukung dengan dalil-dalil naqli, mengandung pesan nilai ketakwaan kepada Allah, Tuhan Rabbun Jalil, Sang Khalik, Maha Pencipta, pemilik pengatur alam semesta. Disinilah pentingnya takwa. Orang yang bertakwa selalu diberi kelapangan dan jalan keluar dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Alangkah indahnya jika kemaksiatan berubah menjadi ketakwaan, maka bukan saja Allah menangguhkan untuk menurunkan musibah dan bencana, tetapi Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan mengeluarkan dari bumi, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fajar menyingsing, matahari pun naiklah, langit lebih cerah. Orang berduyun-duyun pergi sembahyang ke tempat beribadah. Setelah selesai menunaikan sholat dan mendengarkan khutbah, kita bersalam-salaman satu sama lain untuk meminta dan memberi maaf, karena kita telah merasa yakin dan kaya dengan ampunan dan ridha Ilahi. Dalam dada kita tidak ada lagi dendam hasumat, bahkan kita pun yakin bahwa semua orang memaafkan kita. Semoga jiwa kita kembali kepada kemurniannya, dan semoga ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Dan bertambahnya keimanan inilah dan ketakwaan inilah yang kita harapkan sebagai manifestasi dari ibadah salat Id dan kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kini kami datang memenuhi panggilan di tempat yang mubarakah ini, sembari menadahkan tangan, memanjatkan doa, menyampaikan harapan, memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Semoga kami menjadi abdi-abdi-Mu yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Terimalah saudara-saudara kami yang saat ini tengah memenuhi panggilan melaksanakan ibadah haji. Berikan mereka kesehatan, kemudahan, sehingga mereka dapat melaksanakan manasik haji dengan lancar serta memperoleh predikat haji yang mabrur. Kemudian berikan pula kepada kami yang hadir, yang bermunajat di tempat ini, berkesempatan bisa menatap rumah suci-Mu, Baitullahil Haram, dan berziarah ke makam Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين يا نجاة التائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادات الغرر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ikaw, iba ka na hanggang harati, tabi ko akam, tiranya gaya